Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Greeting to you all in the name of Jesus. I'm so glad this morning I can be here again and be able to share the heart of God for all of us. I'm so glad to be a family of many nations. Now, this morning, from Devotion from Nation, I would like to share from the book of Job, chapter 8. Now, the book of Job, the main story and the main message of the book of Job is God is a redeemer. He redeemed what is lost. He redeemed what the devil stolen from our life. Nah, pagi hari ini, saya ingin sampaikan renungan buat kita semua yang diambil dari kitab Ayub. Nah, inti pesan Tuhan dari kitab Ayub adalah Tuhan itu adalah penebus yang hidup. Arti ditebus artinya adalah dipulihkan, dikembalikan kepada posisi semula. Dikembalikan apa yang hilang dari hidup saudara. Dikembalikan apa yang iblis curi dari hidup saudara. Entah itu kesehatan, keluarga, anak-anak yang hilang, bahkan istri yang hilang. Bahkan harta, aset, dan kekayaan yang hilang. Dicuri oleh musuh. Dicuri oleh si iblis. Dan khususnya pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal-hal yang hilang. Tetapi dalam waktu yang sama juga pada masa COVID-19 ini, ada banyak hal yang dipulihkan dan dikembalikan dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga. Ada banyak pemulihan dari sisi spiritual, rohani. Ada banyak pemulihan dari sisi visi yang hilang. Ada banyak yang dipulihkan dari sisi passion kita, gairah kita buat Tuhan. Yang kembali buat Tuhan hari-hari ini. Nah, kitab Ayub memberitahu kepada kita bagaimana kita berjalan dan bagaimana kita hidup di dalam the power of redemption. Bagaimana kita mengalami Tuhan menebus hidup kita. Sebagaimana Tuhan menebus kehidupannya Ayub. Dan mengembalikan bahkan 2 kali lipat dari semua yang hilang dari hidupnya Ayub. Kita lihat bersama dalam Ayub pasalnya yang ke-8. Dalam Ayub pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-5. Job chapter 8. Starting in verse 5. Dikatakan demikian, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, if you seek God, dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dari terjemahan Amplified-nya. So, I'm going to read this from Amplified version of translation of Job chapter 8 starting in verse 5. Now, this is the key verse how we can experience the power of redemption. Because this is the key word in the life of Job, that how he was restored and how God redeemed his life and his family. Now, let's just read this. Starting in verse 5. In verse 5, he said, if you would diligently seek God,
and implore the compassion and favor of the Almighty God. Then if you are pure and upright, surely now He, God, will awaken for you. God will awaken for you and restore your righteous place. And verse 7, though your beginning was insignificant, your beginning is insignificant. Awal permulaanmu mungkin kelihatan tidak ada apa-apanya. Yet your end will greatly increase. There's three important words if we want to experience the Lord restore and redeem our life, our family, everything that is lost in our life. Now, number one was seek God. Seek God diligently. And secondly, implore compassion and favor of the Almighty God. And thirdly, keep our integrity. Keep our heart pure and upright before the Lord. And that's very important. This is three keywords to experience the power of redemption of Jesus. It's the three things that the Lord will do for us. First, you see that God will awaken for you. God will raise to be a depender. And then secondly, is that He will restore your righteous place. He will restore your spiritual position. And thirdly, is that even though your beginning insignificant, He promised that your end will greatly increase. Even though your past seems like nothing at all, it's not significant, but your future, your destiny is so glorious. So glorious. Nah, tiga hal di sini yang Tuhan janjikan untuk kita mengalami kuasa penebusan. Mengalami Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan tiga kunci dalam kehidupannya Ayub, dan ini juga yang menjadi kunci penting untuk kita bisa mengalami pemulihan, penebusan, bahkan ada dalam sebuah keadaan yang 2 kali lipat lebih baik, 2 kali lipat lebih dahsyat, lebih hebat, lebih mulia dibandingkan pada masa yang lalu. Nah, kunci yang pertama dalam ayat yang kelima dikatakan, jika engkau mencari Allah. Jika engkau mencari Allah. If you seek God. If you diligently seek God. Terjemahan Amplified-nya dikatakan, cari Tuhan dengan diligent. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan rajin. Itu diligent. Nah, banyak orang cari uang rajin. Banyak orang cari popularitas dengan rajin. Tapi berapa banyak di antara kita yang rajin, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari hatinya Tuhan lebih dari apapun juga. Karena sangat mungkin sekali saudara mendapatkan berkatnya Tuhan, mendapatkan mujizatnya Tuhan, mendapatkan berkat yang mengalir dari tangannya Tuhan. Tapi dalam waktu yang sama saudara belum pernah melihat langsung wajah Tuhan. Belum pernah mendengarkan langsung detak jantungnya Tuhan. Itu sangat mungkin. Sama seperti saya menikmati berkat, kebijakan. Hari-hari ini pemerintah kita. Hari-hari ini Presiden Indonesia Jokowi sedang menyalurkan bantuan langsung buat UKM. Buat pengusaha-pengusaha kecil yang terdampak pandemi ini. Menyalurkan langsung bantuan.
Nah, mereka dari sekian puluh juta ini, ada orang-orang yang memang dapat privilege, dapat kehormatan. Mereka bertemu langsung dengan Pak Jokowi, menerima bantuan langsung dari tangan Pak Jokowi dan melihat wajahnya Pak Jokowi langsung. Tetapi juga ada puluhan juta yang lain menerima bantuan dari presiden, banpres, tapi dalam waktu yang sama tidak pernah ketemu langsung dengan Pak Jokowi. Tidak melihat tangannya menyerahkan bantuan, tidak melihat wajahnya langsung face to face, tapi menerima berkat bantuan dana keuangan untuk UKM, UMKM atau usaha kecil yang saudara sedang rintis. Nah, betapa banyaknya hari ini anak Tuhan yang menerima bantuan dari Tuhan, menerima pertolongan dari Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Tapi dalam waktu yang sama tidak pernah melihat wajah Tuhan. Tidak pernah mendengarkan detak jantung hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa sebenarnya seruan terdalam dari hati Tuhan hari ini. Selain Dia memberkati kita, apa sebenarnya beban yang ada di hatinya Tuhan hari-hari ini buat kita. Nah, banyak kali saat-saat seperti ini, energi hati pikiran kita fokus mencari berkatnya Tuhan. Dalam kesulitan kita, dalam kehilangan kita, kita habiskan energi kita dengan bertanya, mengapa ini terjadi? Why this is happening, God? We occupied, wasting our time and energy, our brain, our heart, our spiritual energy, asking that question, why God this is happening? I'm sure that also what happened with Jobs. Why God? I'm serving you, why is this happening? Aku melayanimu Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Mengapa anakku mati? Mengapa aku mengalami kesulitan keuangan? Mengapa? Rumah saja belum punya. Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita kepada sebuah pencarian dan terus pencarian dan pencarian. Tapi dengarkan hari ini, the key to redemption is that for you to seek God diligently. Cari wajahnya dan kamu akan hidup. Cari wajahnya, kamu akan temukan tangannya. Cari wajahnya dan kamu akan temukan hatinya dan berkatnya. Yang kedua, yang Tuhan katakanlah ini, memohon belas kasihan and implore the compassion and favor of the Almighty God. Memohon belas kasihan dan favor, perkenanan dari Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, keep your integrity. Tetap jaga hatimu jujur, pure and upright. Tetap jaga hati murni, jujur dan benar di hadapan Tuhan. Ini yang ketiga. Maintain your integrity in time of trial and difficulty. Dan tiga hal ini yang Tuhan akan lakukan. Tuhan berkata, sesungguhnya Tuhan akan bangkit demi engkau. He will awaken for you. Tuhan akan bangun, Tuhan akan berdiri, Tuhan akan bangkit demi engkau untuk menjadi pembela bagimu. Di mana Ayub mengalami semua teman-temannya menghakimi, menuduh dan melemahkan Ayub. All his friends are condemning Job for what happened. That you are not praying enough, you are not godly enough. But God awakened, defend Jobs. Tuhan bangkit membela Ayub, jadi pembela. Saudara, apapun situasimu, kadang orang sekelilingmu mulai menghakimimu dan menuduhmu. Kamu kurang puasa, kamu kurang doa. Tapi dengar Tuhan berkata kepadamu, Tuhan bangkit bagimu dan berkata, akulah pembelamu. Tapi yang kedua Tuhan berkata di sini, Dia memulihkan rumah yang adalah hakmu. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan restore your right place. Memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tuhan pulihkan dan kembalikan. Itu yang terjadi dengan Ayub. Rumahnya hilang, habis, dijarah oleh para penyamun.
Tapi Tuhan pulihkan rumah. Rumah yang bukan cuma bangunan, tapi rumah juga bicara tentang keluarga. Keluargamu dipulihkan, anakmu yang hilang dikembalikan. The prodigal son and daughter are returning home. Kembali pulang ke rumah. Ini yang Tuhan lakukan. He restore home. Dia pulihkan rumah yang adalah hakmu. Tapi yang ketiga adalah ini. Tuhan berkata, masa depanmu menjadi sangat mulia. Masa lalumu akan kelihatan hina dibandingkan masa depanmu. Ini janji Tuhan buat saudara. Your future is glorious, great and glorious. Even more glory, even greater than the past. Dikatakan, even though your beginning are insignificant, your beginning are small, but your latter end, your end will greatly increase. Jadi bahasa Inggris dikatakan, masa lalumu kamu kecil, tidak ada apa-apanya. Tetapi dikatakan masa depanmu, akhir hidupmu, kamu akan terus bertambah, greatly increase. You will increase in everything. This is God's prophetic promise for all of us. In our ministry, in our family, in our finance, this is God's promise. Seek God, implore compassion and favor from the Lord, and keep your integrity before the Lord. Maintain pure and upright heart, and the Lord will awaken for you. This is the promise. Become your defender, and He will restore your right place, your spiritual position, your home, your family. And thirdly, there's a great increase for you. Greatly increase for you. Masa depanmu menjadi sangat mulia. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you and see you in the next devotion from Nation. I'm Samuel Saputra from Salatiga. We love you.